Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Anak-anak ibu yang cakep, yang cantik, yang ganteng. Alhamdulillah, kita pasti diberikan kesehatan, jadi kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran PKWU. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mikroba yang bisa menyebabkan kebusukan pada makanan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang enzim. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu enzim itu apa. Secara singkatnya, enzim itu merupakan biomolekul yang berupa protein. Fungsinya itu dia sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut sebagai produk. Nah, jadi enzim di sini sebagai katalis. Ya, kalian sudah belajar kimia, pasti pernah mendengar apa itu katalis, ya kan? Jadi katalis itu fungsinya untuk mempercepat reaksi, gitu ya. Tapi dia tidak terlibat dalam reaksi itu. Jadi enzim ini hanya untuk mempercepat suatu reaksi untuk berubah, gitu ya. Jadi dari substrat yang tadi menjadi molekul lain yang atau yang disebut dengan produk. Enzim yang ada di bahan pangan itu bisa berasal dari mikroba atau yang sudah ada pada bahan pangan itu sendiri secara alamiahnya, gitu ya, secara normalnya bahan tersebut sudah mengandung enzim tertentu. Nah, adanya enzim ini memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi kimia atau juga biokimia yang bisa mengakibatkan bermacam-macam perubahan pada komposisi bahan. Untuk aktivitas enzim sendiri, itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Bisa kita lihat di tabel seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh enzim yang ada pada bahan makanan, seperti enzim pektinase, itu dia proses pengawetan dan pengolahannya itu untuk pengolahan sari buah, gitu ya. Nah, manfaatnya dia itu untuk menjernihkan sari buah. Terus ada lagi enzim protease. Dia itu untuk pengolahan daging. Manfaatnya itu untuk mengempukan daging. Selain itu ada alfa amilase, dia pengolahan gula cair itu untuk memecah pati menjadi glukosa. Terus ada polifenol oksidase. Nah, ini yang kemarin di tugas yang minggu kemarin kalian kan ibu tugaskan untuk mencari tahu kenapa ada perbedaan dari apel ya, yang satu apelnya masih bagus dan satu lagi apelnya sudah coklat. Nah, apel tersebut itu mengalami oksidasi atau apelnya itu dia teroksidasi. Nah, prosesnya seperti apa oksidasi itu? Jadi udara kita itu kan mengandung oksigen. Jadi, oksigen yang dari udara itu bercampur dengan enzim yang ada di dalam apel. Enzimnya itu yakni polifenol oksidase. Nah, jadi si oksigen itu bereaksi dengan polifenol oksidase ini. Jadi reaksi kimia ini antara tadi oksigen dan enzim tersebut memberikan warna kecoklatan pada apel. Nah, itu yang menyebabkan ketika kalian memakan apel dan apelnya itu nggak habis, gitu. Jadi apel itu cepat coklat karena ada reaksi oksigen dan juga enzim polifenol oksidase ini, gitu. Nah, sehingga itu adanya kerugian. Aktivitas enzim ini menyebabkan kerugian, yakni adanya munculnya warna coklat waktu pengupasan apel. Selanjutnya ada lipoksigenase. Dia itu untuk pengolahan susu kedelai. Ada kerugiannya juga, yakni akan memunculkan bau langu pada susu kedelai. Kalau kalian mencium susu kedelai itu kan ada bau tersendiri, ya, ada bau langu. Nah, itu karena adanya enzim lipoksigenase ini. Terus ada klorofil oksidasi, dia itu untuk pengeringan sayuran. Nah, ini membuat kerugian, yakni bisa membuat perubahan warna pada saat pengeringan dan juga penyimpanan pada sayuran. Hewan seperti serangga, parasit, tikus itu bisa menyebabkan kerusakan pada bahan makanan. Serangga itu dapat merusak buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan juga umbi-umbian. Yang jadi masalah itu bukan hanya jumlah pangan yang dimakan oleh serangga tersebut, tapi serangga itu akan melukai permukaan bahan pangan, jadi bisa menyebabkan kontaminasi oleh bakteri, hamir, dan juga kapang,
yang disebabkan oleh serangga tadi. Kalau parasit itu biasanya banyak ditemukan seperti di dalam daging babi, ada cacing pita atau Trichinella spiralis. Nah, cacing pita tersebut itu masuk ke dalam tubuh babi melalui sisa-sisa makanan yang mereka makan. Terus daging babi yang kalau misalkan daging babinya itu tidak dimasak secara sempurna, nggak mateng, itu bisa menjadi sumber kontaminasi bagi manusia. Cacing-cacing yang ada di dalam bahan pangan itu mungkin bisa dimatikan dengan proses pembekuan. Nah, makanya kenapa daging babi diharamkan itu bukan tanpa sebab, karena banyak sekali kerugian-kerugian yang ditimbulkan, banyak mudorotnya gitu ya, yang ditimbulkan dari daging babi. Selanjutnya tikus. Tikus itu merupakan persoalan yang sangat penting nih di kita, khususnya merupakan ancaman yang berbahaya, baik itu terhadap hasil biji-bijian sebelum dipanen maupun terhadap bahan pangan yang disimpan di dalam gudang. Bahkan apalagi kalau misalkan udah ada tikus yang masuk ke dapur, itu pasti ibu-ibu bakalan puyeng banget ya. Karena tikus itu tidak hanya merugikan karena memakan bahan pangan aja, tapi juga karena kotorannya, rambutnya, atau juga air kencingnya itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri yang bisa menimbulkan bau yang tidak enak dan pasti juga akan mengkontaminasi bahan pangan yang sudah dikenai sama si tikus itu. Keawetan bahan makanan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa dipengaruhi oleh kadar air, udara, terutama oksigen, sinar, dan jangka waktu penyimpanan. Jadi secara umum itu bisa dikatakan gini, semakin rendah kadar airnya, maka makanan tersebut akan semakin awet. Oksigen udara selain bisa merusak vitamin, seperti tadi ya apel yang teroksidasi karena adanya oksigen pada udara, selain bisa merusak vitamin, terutama vitamin A dan C, terus juga adanya perubahan warna pada bahan pangan, terus cita rasa dan zat kandungan lainnya juga penting untuk pertumbuhan kapang. Kapang itu sendiri dia sifatnya aerobik. Ayo masih ingat aerobik apa? Bukan senam aerobik ya, tapi aerobik di sini yang kemarin, pertemuan kemarin. Bahwa kapang itu sifatnya aerobik, artinya dia membutuhkan udara untuk bisa hidup. Jadi, sering ditemukan si kapang ini, sering ditemukan tumbuh di atas permukaan bahan pangan. Oksigen itu juga kan bisa merusak makanan. Nah, ada nggak sih caranya untuk bisa menyiasatinya? Bisa dengan cara kita kurangi jumlah oksigennya. Pakai apa? Dengan menggunakan di penghisap udara. Jadi udaranya dikeluarkan dari wadah dengan menggunakan vakum. Nah, itu bisa menjadi alternatifnya. Selain itu, sinar atau cahaya itu juga bisa dapat merusak beberapa vitamin, terutama riboflavin, vitamin A, dan juga vitamin C. Juga dia bisa merusak warna pada pangan. Sebagai contohnya nih, misalnya susu yang disimpan di dalam botol itu botolnya yang bening, yang tembus cahaya, cita rasanya itu bisa berubah karena terjadinya oksidasi lemak dan juga adanya perubahan protein yang prosesnya dibantu oleh katalisator sinar. Jadi tadi sinar itu mempercepat proses pembusukan gitu ya. Jadi susunya cepat basi, cepat bau. Oke. Untuk tugas kali ini, kalian akan mempelajari tentang jenis bahan pangan nabati dan juga hewani. Bahan-bahan yang dibutuhkannya yakni majalah, bisa berupa majalah, koran, internet, ya, dari sosial media, website, dan lain-lain. Tabloid juga bisa, dan juga media informasi lainnya. Alatnya, gunting dan kertas. Caranya gimana? Kalian kumpulkan 10 potongan gambar bahan pangan, baik itu bahan pangan nabati maupun hewani, ya, bisa tadi dari majalah, koran, internet, dan lain-lain. Terus setelah kalian mengumpulkan 10 potongan gambar, kelompokkan gambar tersebut apakah termasuk ke dalam bahan pangan hewani atau nabati. Lalu tempelkan di buku catatan, ya, seperti kalian membuat clipping, tapi di sini tempelkannya di buku catatan kalian. Oke.
Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan dan lain-lainnya, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp, ya. Ibu sudah bikin grup WhatsApp itu untuk kita bisa berkomunikasi, bisa saling sharing. Jadi, Ibu sangat tidak menyarankan kalian untuk menghubungi secara personal, tapi gunakan grup WhatsApp yang sudah Ibu buatkan, ya. Jadi biar informasinya nanti bisa menyeluruh sampai ke teman-teman yang lain, gitu. Oke, Ibu cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, masih ada yang bingung, silahkan untuk didiskusikan di grup WhatsApp. Grup WhatsApp Ibu itu bikin untuk kita bisa saling sharing, ya, bisa saling diskusi. Jadi, manfaatkan platform yang ada. Kalau bisa, Ibu tidak menyarankan untuk menghubungi secara personal. Jadi, kalau ada apa-apa, tanyakannya di grup WhatsApp aja. Jadi, biar pertanyaan kamu itu mungkin teman kamu yang lain punya pertanyaan yang sama. Jadi, kalau kamu nanyanya di grup WhatsApp, ketika Ibu jawab, semuanya bisa mendapatkan penjelasannya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.